Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 4 Maret 2024. Saya berada di atas coran bangunan ruang kantor dan studio Salira TV ini seperti ini teman-teman. Mohon maaf HP-nya goyang-goyang dikarenakan ya dipegang oleh tangan biasa ya, tidak pakai tripod ini ya, ala kadarnya. Nah, seperti ini tuh. Kita akan arahkan lagi ke Gunung Galunggung. Video ini berjudul tentang detail penjelasan tentang acara ngobrol di Salira TV. Jadi ada suatu program acara di Salira TV yang diselenggarakan di studio ya, di sini di pusatnya, yaitu nama program acaranya ngobrol di Salira TV. Kalau bahasa kerennya podcast ya, tapi kita tidak menyebutnya podcast tapi ngobrol ya. Itu durasinya 1 jam, memakai 2 kamera standar, dan kemudian kontennya itu disebarkan ke TV Android 24 jam Salira TV pada program acara ngobrol di Salira TV itu setiap hari pukul 15 sampai dengan pukul 18. Dikarenakan 3 jam, jadi satu harinya itu bisa memuat 3 materi ngobrol ya, yang berbeda-beda gitu. Karena kan satu ngobrol itu 1 jam begitu teman-teman ya. Kemudian konten tersebut juga disebarkan ke YouTube Salira TV, ke Facebook, ke TikTok, ke Instagram, ke Twitter, ke Dailymotion, dan ke media sosial terbaru lainnya ya. Jadi hampir ke semua media sosial kita sebar gitu untuk si materi tersebut. Dan tentunya yang disebar yang paling utamanya sih ke YouTube gitu. Kalau ke FB, ke TikTok, ke Instagram, ke Twitter itu hanya hanya ekstranya saja, karena kita Salira TV bisnis utamanya ya untuk media sosial adalah di YouTube gitu. Tapi untuk ke media sosial lainnya hanya ekstranya saja gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam program tersebut yang ngobrol di Salira TV itu tarifnya itu saat ini di set adalah 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah itu adalah untuk narasumber yang memang sifatnya itu advertorial gitu. Jadi mengenalkan dirinya sendiri gitu kan, dan muatannya itu kayak muatan iklan ya. Jadi kayak semacam gimana ya, pencitraan ya, kalau bahasa kasarnya begitu. Itu yang ditarifnya itu, yang 1 juta itu yang untuk narasumber yang seperti itu gitu kan, pencitraan dan lain-lain. Apalagi kalau pas musim itu ya, musim pemilu atau musim pilkada begitu ya, begitulah teman-teman ya. Kemudian harganya 1 juta itu dibagi 4 ya, dibagi 4, nanti penghasilan dibagi 4 pihak. Yang pertama pemilik usaha atau manajemen ya, kemudian yang kedua adalah kantor dan studio, kemudian yang ketiga untuk tim kreatif acara, yang keempat untuk marketing. Semuanya sama, dipukul rata 25%. Jadi untuk pemilik usaha 25%, untuk kantor dan studio 25%, kemudian untuk tim kreatif acara 25%, dan untuk marketing 25% gitu. Pemilik usaha itu menghandle macam-macam ya, nantinya itu si dana tersebut, isi uang hasil usaha tersebut macam-macam. Yang 25% itu bisa masuk ke dompet sendiri ya, pemilik usaha atau pemilik Salira TV. Kemudian bisa untuk pengembangan usaha, jadi nanti yang mengatur pemilik usaha ya, untuk pengembangan usaha, untuk membiayai pengembangan usaha maksudnya gitu. Terus untuk membiayai pembangunan dan perawatan kantor studio, kemudian untuk pembelian alat studio dan kantor juga dari pemilik usaha atau manajemen. Kemudian kantor dan studio sama juga dapat 25% kan tadi. Itu untuk bayar listrik, bayar internet, bayar ATK, bayar CSR ya, sosial gitu. Kemudian bayar pimpinan perusahaan, kemudian bayar PIMRED, merangkap menjadi pimpinan rumah produksi, itu PIMRED ya. Jadi supaya irit biaya. Dikarenakan kan skalanya kan masih kecil, Salira TV untuk masih berkembang gitu. Nah, bisa saja kedepannya dipisah antara PIMRED dengan pimpinan rumah produksi, karena itu kan beda manajemen, beda departemen maksudnya. Kalau PIMRED kan departemen news, kalau pimpinan rumah produksi itu departemen entertainment. Tapi untuk saat ini digabung gitu kan. PIMRED juga
merangkap sebagai pimpinan rumah produksi begitu ya. Untuk bayar HRD itu adalah perwakilan perusahaan ya, perwakilan dari si manajemen itu sendiri. Itu itu HRD seorang ya, seorang dulu dia itu bertindak sebagai sekretaris, bendahara dan akunting. Jadi HRD itu bertindak sebagai sekretaris, bendahara dan akunting ya, itu HRD. Kemudian untuk bayar petugas kebersihan juga nanti di sini ya, ada ibu-ibu yang akan bertugas menjadi petugas kebersihan. Kemudian bayar operator web dan TV, operatornya ya, jadi bukan editor, operator web dan TV gitu. Jadi menerima data dari editor nantinya itu. Jadi operator itu menerima data dari data fake ya, data final dari editor gitu. Baru oleh operator di-up ke media sosial, di-up ke YouTube, di-up ke TV Android gitu. Itu tugasnya operator, menerima datanya dari editor. Jadi editor yang mematangkannya, yang finishingnya editor. Kalau operator itu terima beres ya, tinggal meng-up saja gitu. Kemudian yang pihak ketiga itu tim kreatif ya. Itu tim kreatif itu 25% sama tim kreatif, orang-orangnya itu host atau pembawa acara, kemudian kameramen, kemudian editor. Ya, biasanya kameramen dengan editor bisa saja merangkap nanti itu ya, atau bisa saja misah. Yang jelas ada 3 SDM itu di tim kreatif itu, ada host, pembawa acara, ada kameramen, ada editor. Tapi kalau misalkan mau didata itu banyak banget, itu tim kreatif itu macam-macam ada ya. Tapi ya kita persempit, perkecil begitu aja karena ya namanya skalanya kita kan masih kecil gitu kan. Kemudian yang pihak keempat itu baru marketing gitu. Nah, marketing itu lumayan gede, marketing 25% gitu. Pembagiannya lumayan dapat gede 25%. Itu marketing itu di Salira TV adalah direncanakan adalah perorangan gitu. Jadi satu kabupaten atau kota itu satu marketing gitu. Tapi bisa saja menjadi 2, menjadi 3 marketing, jadi dilihat situasi dan kondisi. Tapi untuk saat ini idealnya itu satu marketing satu kabupaten atau kota gitu. Jadi tiap kabupaten dan kota punya marketing adalah mengiklankan atau menawarkan program acara ngobrol di Salera TV ya, sehingga utamanya sih untuk saat ini bergeraknya otomatis di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya ya, Ciamis, kemudian Pangandaran, yang sekitar ini, yang dekat-dekat sini gitu untuk saat ini gitu kan. Untuk ke depan ya siapa tahu ya berkembang menjadi misalkan ada marketing di luar wilayah ini khusus untuk itu ya, khusus untuk acara ngobrol di Salera TV. Karena kan apakah mau gitu narasumber misalkan dari Jakarta ke sini gitu kan. Nah, itu pertimbangannya itu gitu. Jadi untuk saat ini untuk acara ngobrol di Salira TV itu di Priangan Timur saja dulu ya gitu. Karena kan keterbatasan dari manajemen sendiri. Jadi ada alat dan lain-lainnya di sini nanti itu ya. Nah, begitu teman-teman. Oh ya, tugas marketing itu lumayan berat teman-teman ya. Karena ya marketing itu bisa hebat, bisa mudah untuk menjual barang atau jasa produk kalau misalkan produk atau barangnya memang dikenal gitu, sudah dikenal, sudah mudah gitu. Jadi masyarakat itu sudah mengenal dan sudah percaya kepada produk atau jasa tersebut gitu. Contoh misalkan dalam hal ini Salira TV ya, produknya apa? Produknya kan media, produknya video. Apakah sudah dikenal, apakah sudah diakui oleh masyarakat sebagai misalkan hebat gitu kan, siarannya hebat, kemudian acara ngobrolnya hebat, kemudian subscriber di channel Salira TV official di YouTube-nya hebat, kemudian penonton di TV Android-nya hebat. Macam-macam itu adalah mempengaruhi kerja dari marketing. Semakin terkenal media tersebut semakin mudah ya, kerja marketing semakin mudah. Ketika kerja marketing semakin mudah, nanti bisa saja tidak seorang ya, dalam satu kabupaten bisa saja misalkan di Kabupaten Tasikmalaya dan di Priangan Timur ini ada 3, misalkan ada 3 marketing gitu. Karena kan lumayan hebat, lumayan banyak nanti itu orderan gitu kan. Jadi harus dibagi-bagi gitu ya, misalkan 3 ya, sepertinya maksimal 3 ya, tapi nanti akan dirundingkan lagi dengan perusahaan ya gitu. Kalau sudah hebat, dikenal dan terkenal, itu satu kabupaten maksimalnya 3 itu cukup ya, 3 marketing gitu. Tapi untuk saat ini seorang itu cukup ya. Jadi dibagi 3 ya, dibagi 4 ya teman-teman ya, dibagi 4 pihak untuk
urusan acara ngobrol di Salira TV gitu. Memang tidak mudah hal ini ya untuk dijalankan gitu. Perlu kerjasama tim semua pihak itu yang 4 itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Itu baru nanti terlaksana gitu ya. Demikian teman-teman semuanya, ini acara ngobrol saja, ngobrol tanpa wajah saya ya. Dikarenakan ya masih ala kadarnya begini, HP-nya juga belum dikasih tripod ya. Tuh. Ini ya saya coba menyorot pemandangan ini dari atas kantor dan studio. Ini langsung ke Gunung Galunggung. Ini kalau misalkan lagi cerah hebat banget itu. Dan di sini itu nantinya adalah cikal bakal untuk diadakannya acara ngobrol di Salira TV. Jadi sistemnya itu adalah outdoor ya. Di Salira TV itu targetnya nanti itu acara ngobrol di Salira TV adalah dengan outdoor, dengan pemandangan Gunung Galunggung. Ya di belakangnya itu, jadi di belakang pembicara, di belakang yang host itu Gunung Galunggung seperti ini. Tapi dengan kamera yang hebat tentunya ya. Jadi bukan kamera HP begini yang ya ini ala kadarnya aja ya. Ini ala kadarnya aja gitu. Demikian teman-teman, ini sudah 11 menit. Terima kasih telah menonton. Di subscribe channel Salira Info Utama ini dikarenakan informasi behind the scan media Salira TV itu yang sifatnya umum, yang bukan rahasia perusahaan, itu akan dipost di channel ini. Jadi supaya tahu gitu, orang lain belum tahu, teman-teman sudah tahu ya. Itu di subscribe channel ini, itu isinya adalah macam-macam behind the scan perkembangan media Salira TV yang sifatnya umum, jadi bukan rahasia perusahaan gitu ya. Demikian, terima kasih, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sekarang pulang gitu ya, hampir setiap hari nih kita kesini ya untuk main, untuk ngecek dan juga menganalisa situasi dan kondisi untuk kedepannya ya, supaya lebih baik Salira TV gitu. Ini adanya di Kampung Panyalahan ya, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu masih areanya masih pesawahan luas, tapi dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini sudah menjadi perkampungan ya, padat penduduk begitu teman-teman semuanya ya. Ya kita di sini adalah pionir, salah satu dari sebagian pionir tuh kan, rumahnya masih sedikit begini di tahun 2024, masih pesawahan lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.